Oke, selamat malam Pak Arya. Malam, Pak Ruben. Sebelum kita mulai, mungkin Pak Arya sudah banyak diketahui umum. Yang pertama sebagai General Manager Hotel Harper di Makassar. Ini salah satu hotel di bawah Archipelago Internasional yang kita ketahui hari ini sudah mengoperate kurang lebih 200 hotel, Pak. Ini satu lonjakan yang sangat luar biasa. Dan boleh saya katakan ini adalah satu hotel manajemen company terbesar hari ini di Indonesia, Pak. Salut dan profit lihat buat teman-teman Aston International yang sudah bekerja secara maksimal membangun dunia perhotelan di tanah air dengan segala kekuatan, dengan support dari segala tim dan semua teman-teman karyawan yang bergabung di dalam Archipelago International. Di satu sisi Pak Aryo juga dipercaya untuk menjadi cluster manager mewakili Indonesia Timur, yaitu NTT, Papua, dan Sulawesi. Ini juga satu lonjakan karir yang sangat luar biasa, yang sekaligus bisa menjadi inspirasi buat teman-teman para JM di dalam membangun karirnya di dunia perhotelan, Pak. Dan yang ketiga, Pak Arya juga dipilih menjadi ketua IHGMA, salah satu himpunan atau asosiasi membawahi beberapa JM. Mungkin sebelum kita mulai ke arah sana atau topik pembicaraan kita pada malam hari ini, Pak Arya bisa menceritakan sedikit bagaimana peran daripada IHGMA di dalam karirnya atau membangun satu komunitas khususnya buat teman-teman para JM di dalam lingkungan hotel, Pak. Baik, Indonesian Hotel GM Asosiasi ini suatu niatan yang luar biasa, di mana teman-teman pengen buat wadah para GM Indonesia, sehingga terbentuklah GMA ini. Nah, kalau sejarahnya cukup luar biasa, berdiri di awal, tapi saya bercerita sedikit tentang IHGMA saja. Jadi IHGMA saat ini sudah cukup luar biasa, bahkan anggotanya melebihi 1.200 yang ada. Nah, sesuai konten di IHGMA, kita punya logo, network, personal, integrity. Nah, inilah yang kita mau tumbuhkan, bahwa kita selaku General Manager atau Hotel Manager atau Villa Manager dari Indonesia memiliki integritas yang luar biasa dengan profesionalisme dan juga network Sabang sampai Merauke. Nah, inilah yang kita punya, bahwa wadah inilah yang menjembatani komunikasi develop people yang ada, baik itu hotel kecil dengan hotel besar. Setelah itu kita mengembangkan SDM ke samping dalam artian apa? Partnership dengan sekolah menengah kejuruan, sekolah perguruan tinggi, khususnya pariwisata. Nah, ini yang kami jalankan saat ini, dan membantu dan membangun suatu fondasi untuk mendukung program pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Kita bermain. Ini satu usaha yang sangat luar biasa yang perlu kita apresiasi dari semua teman-teman JM, dan mohon juga kepada teman-teman yang sampai hari ini belum tergabung di dalam asosiasi, dengan senang hati pihak IHGMA membuka diri, membuka ruang untuk bisa bergabung dalam satu asosiasi yang bisa memberikan motivasi, tempat kita bisa bergabung, memberikan inspirasi di dalam karir development. Ini ada satu titipan khususnya buat teman-teman atau ketua umum di IHGMA, bahwa kalau kita melihat perkembangan hari ini, setiap hotel conference yang bersifat internasional itu selalu diadakan oleh pihak luar. Kalau hari ini kita lihat banyak dilakukan oleh Singapura, Thailand atau Bangkok, dan China. Nah, harapan kita ke depan bagaimana IHGMA ini bisa menjadi satu leader di dalam mengorganisasi satu event yang bersifat internasional.
Karena peluang atau potensi untuk menjadi satu leader penyelenggara dalam event khususnya untuk para GM ini tidak hanya di Indonesia tapi juga levelnya sudah mengarah ke Asia. Ini satu ruang, satu peluang yang sangat bagus bagaimana kita bisa mendevelop, memberikan stimulus kepada teman-teman GM di dalam satu wadah organisasi seperti ini, Pak Ari. Ya. Kalau boleh sedikit bercerita, kami sudah coba expand berkomunikasi, kami juga dalam wadah Asia GM saat ini. Jadi kita kumpul dalam satu WhatsApp group, dan saya juga sudah merapat dengan ketua GM asosiasi di Malaysia. Saya juga mulai merapat ke beberapa daerah termasuk Thailand dan China. Kita pengen lihat seperti apa yang kita bisa lakukan untuk ASEAN. Dan saya juga mulai merambah untuk networking dengan GM internasional. Nah, ini yang kita pengen gali. Ya, mudah-mudahan satu hal lagi yang perlu saya sampaikan bahwa saya juga mengajak teman-teman dari asosiasi profesi lainnya tergabung menjadi satu untuk dari baik itu Pronovis, baik itu HRD, training, chef, engineering. Lalu kita buatkan wadah menjadi satu komunikasi sehingga termasuk juga nantinya teman-teman yang dengan MICE. Inilah yang kita pengen membentuk suatu community menjadi satu kesatuan yang bisa membangun seperti harapan yang Pak Ruben sampaikan. Baik, ini satu harapan tidak hanya dari saya tapi kita menitipkan pesan ini untuk bisa dieksplor untuk kepentingan dan kemajuan daripada dunia perhotelan di tanah air, Pak Ari. Baik. Kita kembali bahas sedikit ngobrol-ngobrol tentang masalah COVID-19. Kurang lebih 3 bulan kita semua hidup dalam satu ketidakpastian atau hidup dalam satu kekhawatiran yang sangat memberikan efek yang sangat besar, terutama di dalam dunia usaha. Semua kita ketahui bahwa bisnis hampir semua sektor mengalami satu perubahan penurunan yang sangat drastis bisa mencapai level 0. Nah, menyikapi ataupun menanggapi apa yang diajukan yang merupakan rujukan dari pemerintah terhadap bagaimana menyikapi COVID-19 di dalam persiapan kita menghadapi new normal. Ini kira-kira langkah apa yang bisa diwujudkan atau bisa disosialisasikan kepada seluruh hotel yang ada di bawah IHGM ataupun organisasi PHRI yang ada di Indonesia agar bisa kita bangun satu komunitas atau bangun satu sistem di dalam menghadapi COVID ini, Pak. Karena yang kita ketahui bahwa salah satu rujukan yang kita pakai sementara ini mengacu kepada pedoman yang dikeluarkan oleh WHO. Sementara dari Kementerian Pariwisata saya nggak tahu sampai hari ini bagaimana koordinasinya, tetapi kita membutuhkan satu mitigasi yang diharapkan sehingga bisa kita eksekusi, bisa dilaksanakan di semua lini operasional khususnya hotel-hotel yang ada di Indonesia, Pak. Ya, kalau boleh info bahwa sebenarnya IHGMA juga sudah menerima mitigasi yang dibuat oleh Kemenpar. Nah, hal ini sebenarnya kami sebelum menerima pun kami juga sudah membuat langkah-langkah yang sepatutnya harus kami lakukan, baik itu pertimbangan melalui rekomendasi WHO atau dinas kesehatan lainnya. Nah, kenapa? Karena kami juga harus bergerak cepat. Harus bergerak cepat di dalam menghadapi new normal ini, betul-betul jangan sampai kita terlambat. Jadi langkah apa yang harus kita lakukan ketika tamu melakukan reservasi? Yang kedua, langkah apa yang harus kita lakukan ketika welcoming tamu baru masuk ke hotel kosher, masuk ke lobby?
Nah, di lobi juga penanganannya seperti apa, di resto seperti apa, naik ke guest list seperti apa, dan penanganan kamar juga seperti apa. Nah, itu yang kami coba lakukan di awal. Begitu Pak Rubeng. Artinya kalau secara bisnis hotel, ini merupakan satu kegiatan yang dilakukan setiap hari secara rutin karena menjadi bagian dari SOP yang sudah diberikan oleh masing-masing unit hotel kan Pak? Tinggal bagaimana meningkatkan agar kita bisa mengikuti atau bisa improvement lagi terhadap akselerasi yang diberikan ataupun dihimbau dari WHO terhadap bagaimana kita mengantisipasi COVID terutama di dalam menghadapi new normal. Di samping persiapan internal yang dilakukan, kira-kira apa yang harus direkomendasikan dalam beberapa hari ke depan agar pada tanggal 5, kalau kita bicara di Jakarta dengan adanya sistem PSBB itu berlaku sampai dengan tanggal 4 Juni. Artinya tanggal 5 itu sudah mulai dibuka dan mulai diberi kelonggaran untuk bisa melakukan aktivitas seperti biasa, walaupun beberapa ada 4 tahapan yang dilakukan. Cuma pada tanggal 5 itu sudah mulai dengan ada satu indikasi dengan dibebaskannya PSBB Pak. Khusus untuk hotel ini bagaimana kita menyikapinya, terutama di setiap unit usaha yang ada di lini ataupun di unit yang ditangani oleh Pak Ari dengan tim-timnya Pak. Baik, kalau untuk hotel sendiri kita berusaha untuk fulfilling apa yang digariskan oleh Dinas Kesehatan. Jadi kami juga mengimbau kepada tim teman-teman semua pengecek suhu, kita bilang gun temperature. Nah, itu disediakan di depan. Cek bed security, setelah itu di front office kita membuatkan distance line. Jadi agar ada jarak antara satu dengan lainnya ketika proses check-in dilakukan. Nah, di dalam proses check-in sendiri pun kita membuat sesimpel-simpel mungkin. Nah, kalau kita kembali ke bagian reservasi diminta kita untuk membuat data yang lebih konkret. Nah, di dalam lift sendiri pun kita membuat protokol di mana juga jarak antara satu dengan lainnya hanya bisa kita akomodir 4 orang dalam satu guest lift yang kita bisa sediakan. Tidak boleh dilakukan atau tidak boleh masuk rame-rame. Nah, ini kami atur juga seperti itu. Dan di dalam kamar sendiri otomatis pembersihan kamar. Nah, pembersihan kamar ini kita lakukan regularly spraying disinfektan. Ketika tamu check out, nah kita prepare kamar, kita spraying dengan disinfektan. Dan memastikan juga pihak ketiga dalam bentuk vendor yang mana menyediakan bahan-bahan pembersih yang juga mengandung seperti contohnya accelerated, ada etil alkohol yang 70%, isopropanol yang 50%, yang seperti itu, ya sodium hipochlorite, sodium chloride, yang seperti itu Pak Robert. Bagaimana kita mengantisipasi khususnya untuk katakanlah kalau kita berbicara masalah reservasi, kita bisa menggunakan online system, begitu juga dengan payment. Bagaimana dengan adanya kegiatan meeting Pak? Ini berdampak terhadap penggunaan meeting room ataupun fasilitas hotel yang lain Pak? Kalau saat ini memang dalam kondisi PSBB kita tidak bisa menggunakan meeting room karena di dalam kapasitas hanya tidak boleh melebihi 20 pax. Tapi ke depan untuk meeting room sendiri kami sudah mempersiapkan distance dengan jarak 2 meter untuk per chair, jadi per person, seperti itu mekanisme yang kita lakukan mengikuti protokol yang ada, karena memang jarak harus ada diperhitungkan itu Pak Ruben. Di situ juga disinfektan, spraying, juga kita siapkan hand sanitizer. Ini berdampak juga terhadap adanya room service yang disiapkan di hotel. Apakah room service juga tetap berjalan seperti biasa untuk menghindari adanya social distancing Pak Ari?
kita saat ini jujur bilang banyak sekali perubahan yang ada Pak Ruben, termasuk breakfast. Breakfast kalau di ruangan resto kita juga buat distance, satu table dengan 2 chair. Nah, tapi kami tidak ada dan kami akhirnya memberikan pelayanan breakfast buffet berubah menjadi seperti room service. Nah, itu yang kami lakukan Pak Ruben. Kalau kita lihat berita hari ini yang dikeluarkan oleh PricewaterhouseCoopers yang dirilis oleh Jenites, ada 3 poin utama yang menjadi perhatian terutama di industri pariwisata khususnya di perhotelan. Yang pertama adalah site decision. Ini memberikan satu dampak kepercayaan atau tingkat kepercayaan yang diberikan oleh para pelaku pariwisata lebih mempercaya DCD daripada anjuran pemerintah yang diberikan untuk mengantisipasi COVID. Dari rilis yang dilakukan itu kurang lebih mendapat respon positif sebesar 70% pari. Lalu poin yang kedua adalah build trust, membangun kepercayaan terhadap customer. Ini juga satu PR yang sangat besar, terutama di dalam menjalankan fungsi kita sebagai seorang general manager, bagaimana membangun trust atau image ini yang benar-benar kita perhatikan, terutama dari sisi safety dan security. Lalu poin yang ketiga yang dibahas hari ini adalah upsell safety. Upsell safety ini artinya lebih kepada bagaimana branding ini kita lakukan terhadap keamanan atau tingkat kenyamanan terhadap hotel yang kita miliki, yang kita jalankan, sehingga secara otomatis menjadi satu branding yang kuat sehingga memberikan kenyamanan secara positif terhadap para pelaku pariwisata itu sendiri. Ada 3 faktor utama yang direkomendasikan sesuai dengan anjuran daripada WHO dan juga ini simultan dengan PricewaterhouseCoopers yang dirilis hari ini, Pari. Nah, untuk hotel sendiri tentu di dalam hal mengatasi safety, keamanan, higienis dan segala macam ini kita sudah lakukan, Pak. Karena itu menjadi bagian dari tugas dan tanggung jawab yang ada dalam SOP setiap departemen unit. Nah, tinggal peran kita bagaimana ini kita bisa reduce training atau retraining lagi sehingga bisa ini lebih efektif dan maksimal. Pak Ari, dengan COVID ini artinya dengan adanya penambahan biaya, penambahan beberapa komponen yang perlu disiapkan di dalam satu persiapan kita menghadapi new normal, tentu ada aspek biaya yang harus dialokasikan. Di mana biaya ini menjadi concern adalah para stakeholder yang ada dalam hotel, apakah itu manajemen ataupun pemilik hotel dan seluruh karyawan. Bagaimana kita bisa memberikan satu pemahaman agar bisa diterima oleh seluruh komponen yang ada, karena ada biaya yang harus kita keluarkan berdampak terhadap nilai jual terhadap room rate itu sendiri, Pak Ari. Ya, memang jujur bilang situasi saat ini sangat pelik karena masalah utama adalah cash flow. Akan tetapi ketika kita menghadapi situasi ini, kita juga harus mengajak dan berkoordinasi dengan kita punya employee team ya, karena tim ini kan together everyone achieve more ya. Nah, inilah yang kita mengajak tim kita untuk bersama-sama berdiskusi. Paling utama di awal adalah mentality. Nah, mentality diri atau kesiapan diri daripada karyawan dalam menghadapi situasi yang ada, karena memang saat ini jangan sampai mentality shock yang terjadi sehingga merubah sistem kerja yang ada. Nah, saat ini kita coba encourage mereka, motivate mereka untuk bisa tetap punya eksistensi yang tinggi. Dan yang kedua, kita jembatani juga dengan pemilik perusahaan atau owner, di mana kebutuhan daripada pendukung APD ini sangat dibutuhkan dengan situasi saat ini. Dan karena APD inilah di dalam mempromosikan sesuatu pasti ada investasi. Nah, ketika kita bisa menyiapkan APD yang dibutuhkan, ini merupakan suatu sarana promosi
Itu adalah kepercayaan customer. Nah, ketika kita sudah provide dengan apa yang harus kita provide dengan alat ADB ini, sehingga menemukan kepercayaan daripada customer. Inilah yang akan meningkatkan brand, meningkatkan juga revenue. Itu Pak Ruben. Pertanyaan terakhir Pak Rio. Ini dengan adanya COVID, maka akan merubah tren bisnis secara umum, terutama di industri perhotelan ke depan Pak Ari. Kira-kira tren seperti apa yang perlu kita sikapi atau yang akan terjadi dalam kaitannya dengan bisnis hospitality yang tadinya boleh kita katakan jalan seperti biasa atau konservatif ataupun normal as a hotel. Namun dengan situasi begini, apa yang kita harapkan atau kira-kira tren apa ke depan yang harus diantisipasi yang menjadi satu kekuatan di dalam daya saing kita dari sisi perhotelan Pak Ari? Ya, pada dasarnya seperti yang tadi sudah dibahas, di mana kita sudah mendapatkan dan menerapkan standar HACCP, safety and security, kita juga sudah jalankan. Nah, sekarang tinggal ditambah hygiene ini yang bersifat healthness-nya seperti apa. Nah, inilah yang kita akan munculkan. Nah, tren ke depan ini adalah di mana customer itu akan melihat bahwa unit mana yang memang sudah dilakukan persiapan diri untuk proteksi customer-nya datang, safety and health ini sudah berjalan. Nah, ini tren yang ke depan seperti ini. Karena customer saat ini kalau boleh saya lihat dari beberapa tamu yang datang, semua bertanya. Jadi, mana biliknya? Oh, ada. Oh, ini sudah pasang distance? Sudah. Oh, sekarang sudah ada hand sanitizer? Ada. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan ini kembali muncul. Nah, kalau kita dibilang saat ini adalah new normal, nah saat ini apa yang kita lakukan bukan kembali normal, tapi new normal. Kita membiasakan diri kembali bahwa employee maupun customer sama-sama melihat safety and healthness ini hal utama. Itu yang bisa saya sampaikan, Pak Ruben. Pak Arya, Ya. kira-kira pesan apa yang disampaikan di dalam closing statement kita malam ini terhadap para pelaku bisnis, terutama teman-teman para JM, para hotelier di dalam menyikapi new normal secara konkret, secara nyata, sesuai dengan kemampuan finansial ataupun kemampuan daripada hotel itu sendiri, Pak? Mari bersama teman-teman GM dan HM agar bisa berkomunikasi dengan pemilik, siap-siap untuk mengajukan proposal yang ada, karena kita harus mengacu acuan WHO dan acuan daripada Dinas Kesehatan untuk provide APD yang sepatutnya diperlukan dalam menghadapi era new normal. Hal ini kita perlu lihat kembali. Kenapa? Karena kita harus memperhatikan namanya safety, security, dan healthness. Nah, ini yang penting yang harus kita lakukan sehingga kita bisa menghadapi era new normal dengan baik. Itu saja Pak Ruben, thank you. Baik, terima kasih Pak Arya. Sekaligus saya mau mengajak teman-teman para hotelier untuk bisa terlibat secara aktif di dalam persiapan kita menghadapi new normal. Dan buat teman-teman sekalian, kalau misalnya ini dirasa manfaat untuk kebaikan dan kepentingan kita bersama ke depan, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk kita bisa berbahas atau berdiskusi lagi di dalam channel yang akan datang. Sekali lagi terima kasih Pak Arya. Selamat malam Pak. Selamat bertugas.